Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Salam pembelajar. Bertemu lagi di channel YouTube Hak Insting. Di kesempatan kali ini kita masih membahas soal PTS semester 2 atau semester genap, muatan pelajaran tema 7. Bagi teman-teman semua yang baru bergabung dan belum menonton video pembelajaran pembahasan yang lainnya, nanti silakan teman-teman cek linknya di deskripsi. Jangan lupa di-share video ini agar bermanfaat buat yang lainnya. Oke, sekarang kita langsung ke soal nomor 1. Di soal nomor 1 kita masuk ke muatan pelajaran PPKN. Bentuk pengamalan sila Pancasila yang berlambang kepala banteng. Nah, di sini kepala banteng ya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. A. Menyantuni fakir miskin. B. Upacara hari raya keagamaan. C. Adanya gotong royong di masyarakat. Atau D. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Kaitannya dengan lambang Pancasila yang lambangnya itu kepala banteng, ini kaitannya dengan lambang dari sila keempat. Ya, kaitannya dengan sila keempat. Teman-teman juga pasti hafal bunyi dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang dibahas di sini dari sila keempat itu salah satunya adalah kerakyatan yang dipimpin. Berarti rakyat ini ada yang memimpinnya, akan tetapi yang memimpin rakyat ini ya rakyat yang memilihnya. Ya, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, itu sistem demokrasi di sila keempat ini. Bukan hanya itu. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat ini yaitu tentang musyawarah. Maka kaitannya dengan kepala banteng, jawaban yang tepat itu adalah D. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Kerakyatan yang dipimpin, maka siapa yang memimpin rakyat? Ya presiden dan wakilnya. Nah, ini jawabannya ya. Oke, sekarang kita langsung ke soal nomor berikutnya, nomor 2. Mengakui bahwa manusia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama merupakan wujud melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan sila yang memiliki lambang titik-titik. Di sini kata kuncinya adalah bahwa manusia itu sama. Ya, sama. Baik derajatnya, baik haknya maupun kewajibannya sama. Artinya apa? Ketika sama, adanya keadilan. Maka yang sangat tepat untuk soal nomor 2 ini yaitu sila yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berarti jawaban yang tepat lambangnya apa? Padi dan kapas, sila ke-5. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ya teman-teman ke soal berikutnya. Nomor 3, bentuk perjuangan ekonomi dari organisasi koperasi mengutamakan titik-titik. A. Terkumpulnya modal. B. Kesejahteraan anggota. C. Keuntungan sebesar-besarnya. Atau D. Kesejahteraan pemilik modal. Koperasi itu adalah biasanya kumpulan ya. Organisasi koperasi itu berupa kumpulan masyarakat yang kemudian dengan adanya koperasi ini berharap bahwa semua yang tergabung ke dalam organisasi koperasi atau semua anggotanya memiliki keuntungan yang sama ya, atau memiliki kesejahteraan yang sama. Maka jawaban yang tepat yaitu B. Kesejahteraan anggota. Ya, tidak lain dan tidak bukan dengan dibentuknya koperasi itu agar anggotanya sejahtera.
karena dibagi keuntungannya, dibagi hasilnya, ya. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa merupakan butir pengamalan Pancasila pada sila titik-titik. Nah, kira-kira yang mana nih yang kaitannya dengan mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya? Iya, sesuai dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena apa? Ya kaitannya dengan manusia, kemanusiaan. Ya, harkat dan martabat ya kaitannya dengan beradab. Ya, kaitannya dengan beradab. Nah, berarti jawabannya adalah B, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, sekarang kita lanjut ya ke soal nomor 5. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Oke, sekarang kita baca dulu soalnya ya. Sikap positif di sekolah yang merupakan pengamalan Pancasila ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Oke, yang merupakan pengamalan Pancasila di sekolah. Kita cek yang nomor 1. Belajar di sekolah sesukanya. Salah ya. Kalau belajar di sekolah ya bukan sesukanya. Kalau tidak suka berarti pulang. Ya salah ya. Oke, kita cek yang nomor 2. Taat dan patuh terhadap tata tertib sekolah. Oke, kita cek list. Ini benar ya. Yang nomor 3, jajan di kantin dengan boros. Ini salah ya. Justru jajan itu ya jangan boros, dihemat ya, supaya bisa nabung, bisa kumpul-kumpul uang ya. Selalu menjalankan piket di kelas. Oke, ini benar. Berarti jawabannya adalah 2 dan 3. Jawabannya adalah B, 2 dan 3. Oke. Lanjut nomor 6. Berikut ini merupakan sikap yang menyimpang dari pengamalan Pancasila sila pertama adalah titik-titik. Oke, penyimpangan sila pertama yang mana? Berarti kalau penyimpangan yang salah ya. Kita cek yang A, menghormati serta bekerja sama antar pemeluk agama. Ini bukan penyimpangan ya. Kalau menghormati ini toleransi masuknya ke dalam pengamalan sila pertama ya. Berarti ini bukan penyimpangan. Kita cek yang B, membina toleransi dengan sesama pemeluk agama. Ya, ini juga bukan penyimpangan ya. Ini bukan penyimpangan, tetapi yang B ini termasuk ke dalam pengamalan sila pertama ya. Kita cek yang C, tidak memaksakan suatu agama. Ini juga sama. Ya, ini termasuk ke dalam pengamalan sila pertama, berarti bukan penyimpangan. D, beribadah dengan sesuka hati. Nah, ini bentuk penyimpangan. Ya, jawabannya adalah yang D. Karena apa? Karena ibadahnya ya sesuka hati. Itu kan salah ya. Kalau ibadah ya harus kita laksanakan dengan benar-benar, bukan sesuka hati. Kalau tidak suka berarti tidak dilaksanakan, ya salah itu ya. Oke, sekarang kita langsung ke soal nomor 7. Perselisihan yang terjadi dalam rapat timbul apabila para pesertanya lebih titik-titik. Nah, ini ketika rapat itu sangat riskan terjadinya perselisihan atau keributan dalam rapat atau dalam kerja kelompok saja. Ya, itu akan timbul perselisihan. Nah, yang menjadikan perselisihan itu terjadi atau ada apa? A, mementingkan kepentingan bersama, ini bukan ya. B, mementingkan kepentingan umum, ini juga bukan. C, mementingkan keinginan sendiri. Nah, ini mendekati nih. Kita simpan dulu, checklist dulu. Atau D, menghargai semua pendapat. Nah, berarti benar jawabannya adalah C. Keributan itu akan terjadi ketika kita mementingkan keinginan sendiri, tidak mementingkan kepentingan semua. Salah ya. Nah, berarti jawabannya adalah C. Oke, lanjut nomor 8. Seorang pemimpin daerah harus memiliki sikap adil dan bijaksana terhadap titik-titik. Nah, ketika menjadi seorang pemimpin, ya kita harus adil dan bijaksana kepada siapa? Ya tentu kepada rakyat, semua rakyat. Ya, jadi jawabannya adalah B. Baik ketika menjadi presiden ataupun menjadi gubernur ataupun menjadi wali kota, apalagi misalkan pangkat terendahnya sebagai seorang kepala desa, ya maka kita harus bersikap adil kepada semua rakyat, ya. Oke, lanjut nomor 9, kita masuk ke muatan pelajaran bahasa Indonesia.
Seseorang yang melakukan pidato pada intinya adalah titik-titik. A. Berbicara di atas podium. B. Penyajian lisan kepada seseorang. C. Pembicaraan tentang masalah sosial. Atau D. Keterampilan dalam berbahasa lisan. Oke, ini hampir mendekati semua ya. Berbicara di atas podium, pidato ya di atas podium ya. Atau di atas para penonton ya. Yang D. Penyajian lisan kepada seseorang, ini juga mendekati ya. Tetapi hakikatnya dalam berpidato itu adalah kemampuan kita dalam berbicara. Artinya apa? Kemampuan ya keterampilan. Keterampilan kita dalam berbahasa lisan atau berbicara. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang D, keterampilan dalam berbahasa lisan. Ya. Kita langsung ke soal nomor 10. Berikut ini yang bukan, nah, pertanyaannya yang bukan merupakan hal pendukung dalam berpidato. Ya. Kita cek yang A, ekspresi. Ini pendukung ya. Ini pendukung. Berarti jawabannya bukan ini. Karena yang ditanyakan adalah yang bukan pendukung. B, sapaan. Nah, kalau sapaan ini termasuknya ke dalam bagian-bagian dalam pidato. Dalam pidato itu kan ada salam pembuka, ada sapaan, ada pembukaan atau pendahuluan, ada isi, ya, ada penutup dan salam penutup. Berarti kita checklist yang B, ya. Sapaan ini bukan termasuk ke dalam hal pendukung, ya, tetapi ini bagian dalam pidato. C, volume ini juga termasuk ke dalam pendukung. D, intonasi juga sama. Berarti jawaban yang tepat itu adalah B, sapaan, karena sapaan termasuk ke dalam bagian-bagian dalam berpidato, bukan pendukung ya. Lanjut nomor 11, perhatikan hal-hal pokok dalam naskah pidato. Tata urutan atau tata urutan yang baik dalam naskah pidato adalah titik-titik. Jelas yang paling pertama itu adalah salam pembuka, berarti dari 5 dulu nih. Mana nomor 5? Nah, ini antara B atau D. Setelah salam pembuka, biasanya orang yang berpidato itu melakukan pembukaan yang terhormat. Ya, kemudian marilah kita panjatkan puja dan puji syukur. Nah, itu pembuka. Berarti setelah 5-3 ya. Yang B 5-3 benar, yang D 5-3. Oke, setelah pembukaan baru isi pidato. Ya, isi pidato. Berarti 2 ya, 5-3-2. 5-3-2, oke. Yang D 5-3-2, oke. Setelah isi, setelah itu penutup terlebih dahulu. Ya, berarti 5-3-2-4. 5-3-2-4. Oke, simpan yang B 5-3-2-1. Salah. Berarti sudah jelas jawabannya adalah yang B. Setelah penutup baru salam penutup. Ya. Jadi B jawabannya. Oke, lanjut ke soal nomor 12, teman-teman. Berikut yang bukan merupakan langkah-langkah persiapan pidato adalah titik-titik. Yang bukan merupakan langkah-langkah persiapan pidato. Yang mana nih? A. Menentukan tujuan pidato. Ini termasuk ke dalam langkah-langkah ya. Ini penting, kita harus menentukan tujuan pidato. Tujuannya apa nih kita berpidato? Apakah kita tujuannya argumentatif? Apakah kita tujuannya informatif, pidatonya tentang informasi? Apakah kita tujuannya pidato tersebut tentang rekreatif, menghibur, ya, atau persuasif, mempengaruhi orang lain? Nah, itu harus ditentukan tujuan pidatonya. Ini termasuk ke dalam langkah-langkah persiapan. Berarti jawabannya bukan ini, karena yang ditanyakan adalah yang bukan termasuk ya. B. Menyiapkan bahan-bahan dan materi pidato. Ini juga termasuk ke dalam langkah-langkah ya. Berarti jawabannya bukan ini, karena yang ditanyakan yang bukan ya. C. Mencari tahu biaya yang akan disediakan. Nah, ini tidak penting ya. Ketika teman-teman semua ingin mengisi sebuah acara, terutama teman-teman mau berpidato dalam acara tersebut, maka teman-teman semua tidak penting menanyakan tentang biaya. Ya, tidak penting. Nah, ini berarti bukan termasuk ke dalam langkah-langkah berpidato. Jadi jawabannya adalah C. Ya, jawabannya adalah C. Lanjut nomor 13, pidato yang bertujuan untuk memengaruhi para pendengar yang hadir adalah pidato titik-titik. A. Argumentatif.
B. Informasi atau informatif, C. Persuasif, D. Rekreatif. Nah, teman-teman harus hafal ya dari keempat tujuan berpidato ini, ya jenis-jenis pidato berdasarkan tujuannya. Kalau argumentatif itu pidato yang berisi dalil-dalil. Nah, itu argumentatif. Ya, ketika ada orang yang berpidato kemudian dalam pidatonya menggunakan dalil. Nah, itu namanya adalah argumentatif. Berarti bukan yang A ya jawabannya, karena di sini tujuannya untuk mempengaruhi atau memengaruhi. B. Informatif atau informasi. Nah, kalau pidato informasi itu adalah pidato yang isinya tentang informasi. Ya, berarti jawabannya bukan ini ya. Kita cek yang C. Persuasif. Persuasif itu adalah pidato yang tujuannya untuk mempengaruhi yang hadir, untuk mempengaruhi yang mendengarkan. Nah, berarti sudah jelas jawabannya adalah C. Ya, karena tujuannya yaitu untuk mempengaruhi. Kalau yang rekreatif ini, pidato ini tujuannya untuk menghibur. Itu namanya rekreatif ya. Berarti saya lanjut ke soal nomor 14. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman menghadiri kegiatan pameran buku. Kalimat yang tepat untuk melengkapi isi. Nah, pertanyaannya di sini isi ya. Isi teks pidato tersebut adalah, ini kan ada pidato ya, tetapi di sini seharusnya ada terusannya. Nah, terusannya apa? Terusannya di sini harus isi ya. Oke, kita cek yang A. Puji syukur senantiasa kita panjatkan. Ah, salah ya. Ini kaitannya dengan pendahuluan atau pembukaan. Salah ya. Oke, kita cek yang B. Pameran buku ini merupakan agenda tahunan dalam rangka memotivasi para siswa. Oke, kita simpan ya. Kita simpan. Kita cek yang C. Demikian sambutan dari saya selaku ketua panitia. Semoga pameran buku ini bermanfaat. Kalau sudah ada kata demikian sambutan dari saya, berarti ini penutup. Ya, salah ya. Sedangkan yang ditanyakan adalah isi. Nah, ini nih isi ya. Berarti yang C salah. Kita cek yang D. Akhirnya kami atas nama panitia mengucapkan selamat mengunjungi pameran buku ini. Ini juga sudah termasuk ke dalam penutup. Ya, berarti jawabannya kurang tepat. Berarti yang tepat adalah B, karena jawabannya berkaitan dengan pertanyaan yang ditanyakan, yaitu isi. Nah, ya. Oke, lanjut ke soal nomor 15. Hadirin yang berbahagia, yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 11 Maju, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 11 Maju, yang terhormat Bapak Ibu orang tua murid, dan juga teman-teman semua yang saya cintai. Kutipan di atas merupakan teks pidato bagian apa? A. Pembukaan, B. Penutupan, C. Isi, atau D. Sapaan. Nah, ini sedang apa nih? Menyampaikan apa? Sedang menyapa. Ya, yang terhormat Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru, yang terhormat Bapak Ibu orang tua, dan teman-teman yang saya cintai, ini sedang menyapa. Berarti ini adalah bagian dalam pidato sapaan. D ya, sapaan. Oke ya, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 16. Perhatikan istilah di bawah ini. Yang termasuk ke dalam jenis pidato adalah nomor titik-titik. Oke, ini kaitannya dengan soal nomor 13 ya. A. Persuasif. Oke, persuasif itu adalah pidato yang tujuannya untuk mempengaruhi atau memengaruhi orang lain. Betul ya? Nomor 2. Deskriptif. Deskriptif. Oke, kita simpan ya. Deskriptif itu betul. Ya, deskriptif. Kita cek nomor 3. Negatif. Ini negatif itu bukan termasuk ke dalam jenis pidato ya, salah ya. Nomor 4. Argumentatif. Oke, kita simpan argumentatif. Nomor 5. Konfirmatif. Ini salah ya. Berarti jawabannya sudah jelas. 1, 2, 4. C jawabannya. Oke ya. Kita lanjut ke soal nomor 17 ya teman-teman. Ilmu pengetahuan alam. Perubahan fisik yang dialami oleh anak saat remaja disebut masa, ya sudah jelas jawabannya adalah masa pubertas ya. Ketika di usia anak-anak kemudian beralih ke usia 11, usia 12,
Nah, itu namanya adalah masa pubertas, ya. Lanjut nomor 18, teman-teman. Berikut ini merupakan perkembangan fisik pada perempuan di masa puber adalah titik-titik. Oke, yang ditanyakan adalah perubahan fisik. Ya, fisik ini kalau tidak salah bentuk perubahan atau perkembangan sekunder. Ya, sekunder fisik itu ya. Berarti kita jawab yang A, bahu menjadi lebar sehingga dada membidang. Ini salah ya, ini laki-laki. Nomor yang C, C di sini ya. C di bawahnya B. Nah, harusnya ini B dulu ya. Tapi tidak apa-apa. Tumbuh jakun di leher, ini laki-laki, salah. B, suara menjadi lebih besar, ini juga untuk laki-laki. D, tumbuh payudara. Nah, ini adalah ciri dari fisik anak perempuan yang sedang mengalami masa puber, tumbuhnya payudara atau payudaranya membesar ya. Nah, ini soal nomor 18. Jadi kaitan fisik itu adalah kaitan dengan ciri masa puber sekunder ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Menstruasi yang terjadi pada perempuan berarti titik-titik. Oke, jadi ketika anak perempuan itu kemudian baik kelas 5 ataupun kelas 6 ya, tetapi berbeda-beda. Ada yang mulai masa menstruasinya dari kelas 5, ada yang menstruasinya di kelas 6, ada bahkan ada yang menstruasinya itu ketika SMP, ada juga ya. Nah, itu berarti apa ketika anak tersebut sudah menstruasi? Artinya si anak perempuan tersebut sudah matang alat reproduksinya, atau istilah lainnya adalah pematangan sel telurnya. Berarti jawabannya adalah C, pematangan sel telur. Oke. Lanjut nomor 20, teman-teman. Berikut yang merupakan ciri primer pubertas pada perempuan. Oke, ya, ini yang ditanyakan adalah primer. Kalau primer itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Kalau sekunder itu kelihatan karena fisik. Oke, ya. Kalau yang A, tumbuh jakun, ini kan untuk laki-laki ya. Ini untuk laki-laki. Pinggul membesar, ini untuk perempuan. Akan tetapi ini ciri fisik atau sekunder. Berarti jawabannya bukan yang B. C, menstruasi. Nah, ini kalau menstruasi sama orang lain itu tidak kelihatan. Ya, karena bukan fisik. Hanya kelihatan oleh diri sendiri. Nah, berarti ini ciri primer masa pubertas anak perempuan. Ya, C jawabannya. Lanjut nomor 21, salah satu cara menjaga kesehatan organ reproduksi yaitu titik-titik. A, memakai pembersih organ reproduksi dengan pH tinggi. Salah ya, justru pH-nya jangan terlalu tinggi, bahaya ya, bahaya untuk organ reproduksinya ya, atau bahaya untuk alat kelaminnya ya. Organ reproduksi itu kan ada kaitannya dengan alat kelamin ya, alat kelamin seorang anak yang dalam masa pubertas. Maka ketika teman-teman semua menghadapi masa pubertas yang dimana organ reproduksinya sudah mulai matang, maka ketika teman-teman semua membersihkan tersebut setelah kencing ya, maka jangan menggunakan pembersih yang pH-nya tinggi, jangan ya, harus rendah pH-nya. B, mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Oke, ini betul ya, ketika teman-teman semua yang sudah masa pubertas ya, minimal, paling minimal itu ganti celana dalam itu dua kali dalam sehari ya. Jangan pakai celana dalam itu terus sehari, salah ya, itu joroknya namanya. C, menggunakan celana dalam yang ketat. Ini salah, justru harus longgar ya, jangan terlalu ketat, jangan terlalu longgar juga. Kalau longgar banget ya sama saja dengan tidak menggunakan celana dalam ya. Berarti kita ya sedang-sedang sajalah, ketat jangan, longgar juga jangan ya. Kita cek yang D, memakai parfum. Ini juga salah ya, tidak boleh menggunakan parfum ke organ reproduksi atau ke alat reproduksi. Ini salah ya. Berarti jawabannya adalah B, mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Oke, lanjut. Nomor 22, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Ciri primer perkembangan fisik yang dialami oleh anak laki-laki. Ditunjukkan nomor titik-titik.
Ini yang ditanyakan adalah ciri primer. Berarti kalau primer itu tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan primer. Oke, kita cek yang nomor 1, dada membidang. Membidang ya. Dada membidang itu adalah ciri sekunder, bukan ciri primer. Artinya apa? Fisik kelihatan. Kalau primer itu tidak kelihatan. Ya. Kita cek yang nomor 2, suara membesar. Suara juga ini fisik. Kelihatan, kedengar ya. Mimpi basah. Nah, ini tidak kelihatan. Berarti jawabannya adalah yang C, nomor 3. Mimpi basah itu ya hanya bisa dilihat oleh dirinya sendiri, primer ya. Oke, lanjut ke soal nomor 23, teman-teman. Intan mengalami masa pubertas pada usia 14 tahun, Andi pada usia 15 tahun, sedangkan Wati pada usia 13 tahun. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap anak mengalami masa pubertas itu berbeda-beda. Di sini si Intan 14, ini si Andi 15, Wati 13. Berarti beda-beda. Baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Berarti jawabannya adalah C. Awal masa pubertas tidak sama. Ya. Oke, lanjut nomor 24, teman-teman. Masa pubertas adalah tahapan manusia dari remaja menuju titik-titik. Dari remaja menuju dewasa, sudah jelas ya. Masa pubertas itu kan remaja ke dewasa. Ya. Oke, lanjut nomor 25, kita masuk ke IPS ya, teman-teman. Kita baca soalnya. Tujuan berdirinya ASEAN dapat ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Tujuan berdirinya ASEAN. Oke, kita cek nomor 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial di Asia Tenggara. Oke, kita simpan. Ini nomor 1 betul ya. Untuk pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara betul ya. Kita cek nomor 2, memajukan perdamaian dengan tetap menghormati keadilan dan penegakan hukum. Oke, betul ya. Nomor 2 betul. Nomor 3, memajukan persiapan perang negara-negara ASEAN melawan penjajah. Salah ya. Justru dengan adanya ASEAN ini bukan antisipasi perang, bukan. Akan tetapi ya untuk keamanan, perdamaian ya. Berarti yang 3 salah ya. Kita cek nomor 4, memajukan kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Oke, betul. Berarti jawabannya adalah 1, 2, 4. C, teman-teman jawabannya. Ya. Oke, lanjut teman-teman, kita masuk ke soal nomor 26. Pembentukan kelompok peneliti antar negara ASEAN adalah contoh kerjasama dalam bidang titik-titik. Penelitian ya, meneliti ya jelas. Kalau penelitian itu kan riset itu adalah masuknya ke dalam pendidikan. Riset ya. Oke, berarti jawabannya adalah C, pendidikan. Nomor 27, teman-teman. Berikut yang bukan merupakan manfaat adanya kerjasama regional ASEAN. Oke, regional itu kerjasama antar satu wilayah. Ini kan Asia Tenggara ya, satu wilayah. Ya, oke. Sekarang kita jawab ya, yang bukan di sini, yang bukan manfaat dari kerjasama ASEAN. Kita cek yang A, terpeliharanya stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Ini termasuk manfaat ya, berarti jawabannya bukan yang ini, karena yang ditanyakan yang bukan manfaat. Kita cek yang B, terciptanya persaingan usaha antar negara atau antar anggota ASEAN. Nah, ini benar ya. Tujuannya itu bukan untuk persaingan, justru untuk maju bersama-sama, bukan untuk bersaing ya. Kalau di sini kan terciptanya persaingan, jelas salah ya. Jadi dengan adanya ASEAN ini ya maju bareng-bareng, maju bersama-sama ya, bukan untuk bersaing. Kita cek yang C, terdapat solidaritas yang tinggi antar negara ASEAN ya. Ini termasuk ke dalam manfaat, berarti jawabannya bukan ini. Yang D, terciptanya itikat baik saling menghormati antar negara ASEAN. Ini juga termasuk manfaat adanya ASEAN. Berarti yang bukan manfaat yang B ya. Jawabannya yang B, terciptanya persaingan ya. Oke, lanjut nomor 28, teman-teman. Berikut ini termasuk peranan Indonesia dalam ASEAN adalah titik-titik. Nah, yang mana nih peran Indonesia di ASEAN? A, mendukung program senjata nuklir. Salah ya.
nuklir itu jelas-jelas dilarang, ya, dilarang. Kalau tidak salah nama bentuk kesepakatannya itu ASEAN-WVZ. Ya, ASEAN-WVZ ini adalah bentuk kerjasama atau peranan setiap negara di anggota ASEAN yang mendukung tidak adanya nuklir, bebas dari nuklir. Kalau ini kan mendukung program senjata nuklir, ya, salah ya. Oke, berarti bukan yang A. B. Mendukung adanya pelanggaran HAM, ini juga salah. C. Mencampuri urusan dalam negeri negara lain, ini juga salah ya. Setiap negara itu tidak berhak mencampuri urusan negara siapapun, ya. D. Membantu penyelesaian masalah dan sengketa negara lain. Nah, akan tetapi kalau untuk menyelesaikan sengketa yaitu saling membantu, ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Ini peran Indonesia di dalam ASEAN. Oke, lanjut nomor 29 teman-teman, perhatikan pernyataan di bawah ini. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, teman-teman. Yang mana nih? Ekstradisi ini dalam bidang politik. Ekstradisi itu adalah perjanjian mengembalikan buronan yang melarikan diri ke negara orang lain, ya. Berarti bukan ya, kalau nomor 1 ini dalam bidang politik. Nomor 2, penanggulangan narkoba, ini dalam bidang budaya, ya, dalam bidang budaya atau sosial budaya, ya. Nomor 3, kegiatan ekspor impor. Nah, ini dalam kegiatan bidang ekonomi nih. Kita checklist dulu nomor 3. Kalau yang nomor 4, tukar menukar pelajar, ini termasuk ke dalam bidang pendidikan. Berarti yang tepat itu adalah yang C, nomor 3, ini dalam bidang ekonomi, ya. Oke, lanjut teman-teman, kita masuk ke soal nomor 30 ya. Berikut ini contoh kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Oke, adalah A. Perjanjian ekstradisi. Tadi ekstradisi ini masuknya ke bidang politik, ya. B. Penanggulangan narkoba. Oke, kita simpan. Narkoba ini masuk ke dalam sosial budaya, ya. C. Pengiriman duta dan konsul, ini masuknya ke bidang politik. Mengirimkan duta dan konsul itu politik, ya. D. Mendirikan pabrik bersama. Ini dalam bidang ekonomi, ya, pabrik, industri, ya. Berarti jawabannya adalah penanggulangan narkoba, ini masuk ke bidang sosial budaya. Oke, lanjut teman-teman. Soal nomor 31. Perencanaan kawasan perdagangan bebas di kawasan ASEAN disebut titik-titik. A. AFTA, B. JOVAN, C. ASEAN-WVZ, atau D. ARF-ASEAN. Nah, di sini kaitannya dengan perdagangan bebas. Dalam bahasa Inggrisnya itu perdagangan bebas itu ASEAN Free Trade Area atau yang disingkat dengan AFTA. Nah, berarti jawabannya adalah A. AFTA, ASEAN Free Trade Area, ya, perdagangan bebas. Lanjut nomor 32 teman-teman. Pembentukan kawasan-kawasan pertumbuhan merupakan salah satu contoh kerjasama ASEAN di bidang apa? Nah, ini kawasan-kawasan pertumbuhan, ya, kaitannya dengan pertumbuhan, ya, sudah jelas kaitannya dalam bidang ekonomi, ya, dalam bidang ekonomi. Oke, ya. Sekarang kita lanjut ke muatan pelajaran SBDP nomor 33 teman-teman. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri tangga nada mayor. Nah, lagu dengan ciri-cirinya menggunakan tangga nada mayor. Oke, kita cek yang A. Bersifat sedih. Nah, salah ya. Kalau sifatnya sedih itu adalah minor, tangga nada minor, ya. Oke, kita cek yang B. Bersemangat. Nah, ini nih jawabannya, ya, jawabannya B. Bersemangat. Ini ciri dari lagu yang menggunakan tangga nada mayor, itu bersemangat, perjuangan, semangat, ya, gembira, itu mayor, ya. C. Biasanya diawali dengan akhir dengan nada la atau a, ini termasuknya ke tangga nada minor, ya. Kemudian yang D mempunyai pola interval 1,5. Nah, salah ya, harusnya intervalnya 1,1,5. Ini bukan 1,5, salah ya. Berarti sudah jelas jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 34.
perhatikan judul lagu daerah berikut. Kita baca dulu soalnya teman-teman. Lagu daerah Sumatera Barat yang menceritakan kerinduan seseorang perantau akan kampung halamannya. Nah, ini kaitannya dengan kampung sudah jelas di sini ya. Dari nomor 1 sampai nomor 4 itu ya ini ada kata kampung, kampuang ya. Kampuang nan jauh di mato. Nah, yang lagunya seperti itulah. Ya. Berarti sudah jelas ya. Ini sudah ada kata kampungnya ya. Kampuang itu kampung ya. Berarti jawabannya adalah D. Nah, ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 35 teman-teman. Lagu Bubui Bulan dan Lir Ilir termasuk bentuk lagu apa? Bubui bulan sangrai bentang, panon poe di sasate. Nah, itu Bubui Bulan. Kalau Lir Ilir teman-teman tahu kan? Lir ilir tandure wong suni lir ca ijo. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu lagu apa itu? Ya, sudah jelas ya. Keroncong salah bukan ya. Dangdut juga bukan. Yang sudah jelas itu jawabannya adalah daerah, lagu daerah. Bubui Bulan ini Jawa Barat ya. Lir ilir itu Jawa Tengah kalau tidak salah, lir ilir ya. Oke. Berarti jawabannya ini termasuk lagu daerah. C. Lanjut nomor 36 teman-teman. Semua alat yang digunakan oleh penari pada waktu penyelenggaraan pentas tari disebut titik-titik. Alat yang digunakan ketika menari. Nah, apa itu? Ya properti namanya. Ya, namanya adalah properti. Ya. Oke, lanjut ya. Nomor 37 teman-teman. Tarian perang yang berasal dari Papua melambangkan titik-titik. Ya, kalau kaitannya dengan perang ya pasti tentang perjuangan. Kalau perjuangan ya sudah jelas tentang kepahlawanan. Berarti jawabannya adalah D, teman-teman ya. Jawabannya D. Oke, lanjut. Nomor 38 teman-teman. Memahat dan mengukir merupakan teknik membuat patung dari bahan yang berasal dari titik-titik. Kalau memahat atau mengukir itu ya sudah jelas bahannya keras ya, keras. Berarti kalau keras ya batu, kayu. Nah, ya berarti jawabannya adalah B, kayu dan batu itu dipahat atau diukir ya. Lanjut teman-teman, kita ke soal nomor 39, dua lagi ya. Patung yang dibuat dengan tujuan untuk memperingati jasa seseorang, kelompok atau peristiwa bersejarah disebut patung apa? Apakah religi? Kalau religi itu kaitannya berarti dengan patung keagamaan, baik untuk disembah ataupun untuk lain sebagainya yang kaitannya dengan keagamaan. Ya, dekorasi itu hiasan. Arsitek itu biasanya patung yang digunakan dalam sebuah gedung-gedung ya, arsitek. Atau D, monumen. Nah, ini jawabannya monumen. Ya, monumen. Nah, itu kaitannya dengan patung yang tujuannya untuk memperingati peninggalan ya, jasa-jasa. Maka itu namanya monumen ya. Nomor 40 terakhir, the last number. Setiap tarian memiliki busana yang khas dan disesuaikan dengan titik-titik. Nah, ketika menari, maka busana tersebut ya ditentukan dengan apa? Ya dengan wataknya, busananya. Si penari A wataknya misalkan memainkan apa, ya maka sesuaikan dengan watak dan karakter. Berarti sejelas jawabannya adalah B, watak dan karakter ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di-share video ini dan mudah-mudahan teman-teman semua yang menonton video ini mendapatkan nilai yang bagus di atas KKM semua 85, 87, 89, 90, 95 bahkan 100 ya. Amin ya rabbal alamin. Salam pembelajar.